Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana dengan NIM akhir 013 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu perancangan sistem dengan metode data flow diagram pada PT Global Digital Niaga atau blibli.com. Di sini, saya akan memaparkan terkait dengan agenda sampai dengan profil dari perusahaan blibli.com. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, terkait dengan agenda yang akan kami paparkan, yaitu terdapat definisi SIM dan DFD, kemudian ada profil PT Global Digital Niaga atau blibli.com, lalu ada gambaran terkait DFD dan flowchart pada blibli.com, dan kemudian terdapat analisis dari DFD dan flowchart pada blibli.com itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait definisi dari sistem informasi manajemen. Untuk sistem sendiri, menurut Hutahean tahun 2015 mengemukakan bahwa sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan dan berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran tertentu. Lalu, untuk informasi sendiri, menurut Mikler tahun 2012, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Nah, dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen merupakan seperangkat unsur atau kumpulan dari sub-subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan, yaitu mengolah data menjadi informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan saat melaksanakan fungsinya. Kemudian, untuk data flow diagram atau DFD dapat didefinisikan sebagai suatu gambaran grafis dari suatu sistem yang menggunakan sejumlah bentuk-bentuk simbol untuk menggambarkan bagaimana data mengalir melalui suatu proses yang saling berkaitan. Dan biasanya, DFD digunakan untuk menjelaskan atau menganalisis sebuah sistem informasi. Selain itu juga, diagram ini juga bisa dimanfaatkan dalam proses software development. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan profil dari PT Global Digital Niaga atau blibli.com. Blibli adalah salah satu situs web perdagangan elektronik di Indonesia dari berbagai macam situs web lainnya. Blibli adalah produk pertama yang dikeluarkan oleh PT Global Digital Niaga yang merupakan anak perusahaan dari Jarum yang pada bidang digital yang didirikan pada tahun 2010 lalu. Nah, Blibli sendiri berdiri pada tahun 2011 yang merupakan e-commerce buatan Indonesia dengan model bisnis yang fokus pada B2B, business to business, B2C, business to customer, dan B2B2C, business to customer. Sebagai mall online terbesar yang terpercaya, Blibli menawarkan berbagai pilihan produk berkualitas yang disediakan oleh Blibli lebih dari 100.000 mitra usaha, mulai dari kebutuhan primer, produk elektronik, kebutuhan sehari-hari, hingga produk untuk keperluan gaya hidup. Selain itu juga, Blibli juga menyediakan toko offline yang disebut sebagai offline Blibli Mart. Nah, dengan misi menjadi e-commerce nomor 1 yang memiliki jumlah pelanggan setiap terbanyak di Indonesia, Blibli berkomitmen untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada para pelanggan dengan terus berinovasi menjadi e-commerce yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Dewi Lestari dengan NIM 035. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Rizky, dan saya akan melanjutkan kepada menjelaskan konteks diagram. Langkah pertama, customer akan melanjutkan penginputan kepada sistem penjualan. Pada sistem penjualan ini akan dilanjutkan pada 4 bagian. Yang pertama, bagian marketing. Di sini bagian marketing berfungsi untuk memberikan produk-produk melalui katalog-katalog yang diberikan di aplikasi. Lalu, selanjutnya akan dilanjutkan kepada bagian gudang. Pada bagian gudang ini berfungsi untuk mengecek bagian-bagian pesanan yang sudah diinput oleh pelanggan, apakah ketersediaan barangnya ada atau tidak, dan jumlah yang dipesan oleh
pelanggan ada atau tidak. Selanjutnya, yang ketiga pada bagian pengiriman barang. Di sini berfungsi untuk pengecekan apakah barang tersebut dan daftar pesanan tersebut sudah sesuai atau tidak. Selanjutnya dilanjutkan pada bagian pembayaran. Pada pembayaran ini berfungsi untuk mengecek daftar pesanan yang sudah sesuai dan akan diberikan nota pembayaran dengan pengeluaran dari sistem aplikasi blibli.com. Selanjutnya di sini ada DFD level 0 pada aplikasi blibli.com. Yang pertama, konsumen setelah mengisi data formulir pemesanan dan pembayaran yang sudah disetujui oleh konsumen tersebut, data tersebut akan diinput dengan pembuatan pesanan. Lalu setelah dari penginputan data tersebut, data konsumen dilanjutkan kepada data pemesanan konsumen. Setelah mengisi data pesanan konsumen, data tersebut akan disimpan oleh pihak aplikasi blibli.com. Setelah data telah tersimpan, maka data dilanjutkan pada bagian penerima pesanan. Setelah bagian penerima pesanan itu telah selesai dan memeriksa seluruh pesanan yang akan dibeli oleh konsumen, lalu melanjutkan kepada pengecekan dan pengecekan pada pemesanan. Apakah pemesanan tersebut sudah sesuai atau tidak? Apakah pemesanan tersebut tersedia atau tidak? Lalu data tersebut akan dilanjutkan kepada data barang pemesanan. Di sini akan dilanjutkan pemberian barang pemesanan yang sudah diinput oleh konsumen dan penyediaan barang yang akan segera dikirim. Lalu pada data tersebut dan barang yang sudah ada akan dibuatkan laporan pada laporan data pemesanan dan data pembayaran. Pada data ini ada dibagi menjadi dua. Yang pertama, data laporan pemesanan dan data laporan pembayaran. Data laporan pemesanan ini akan disimpan kepada data laporan pemesanan konsumen. Lalu pada data laporan pembayaran pun akan dilakukan pada laporan pembayaran. Setelah melakukan dua proses tersebut, data akan dikirim kepada proses untuk pengiriman barang. Lalu yang akan dilakukan oleh pihak blibli.com. Setelah proses pengiriman terjadi dan telah ada resi yang akan dikeluarkan oleh pihak blibli.com terhadap pesanan yang sudah dipesan dan pembayaran yang sudah dilakukan, maka pihak blibli.com akan mengikutsertakan pada bagian marketing, pada bagian pengiriman gudang, dan pada bagian akuntansi tersebut akan melakukan pengiriman resi kepada customer. Customer akan menerima resi dan menerima barang apabila sudah melakukan segala data dan pengisian secara komplit dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Salsabila, NIM 5111811036. Di sini saya akan memaparkan mengenai DFD level 1, di mana konsumen harus mengisi dua form. Yang pertama yaitu ada form pemesanan dan form pembayaran. Di sini yang pertama konsumen harus mengisi form pemesanan terlebih dahulu. Setelah itu didapatkanlah data hasil dari form pemesanan menjadi data pemesanan. Setelah data pemesanan tersebut diterima, kemudian data tersebut direkap. Setelah itu, setelah konsumen mengisi form pemesanan, kemudian konsumen harus mengisi form pembayaran. Setelah form pembayaran tersebut didapat, kemudian diinput menjadi data pembayaran. Setelah diinput, kemudian data tersebut direkap. Setelah data kedua tersebut direkap, kemudian data-data tersebut diterima oleh bagian pemesanan. Kemudian dialihkan kepada bagian pemeriksaan pemesanan. Setelah pemeriksaan pemesanan tersebut selesai, maka hasillah data pemesanan dan data pembayaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Haji Pratama dan saya akan melanjutkan kepada pembahasan mengenai dengan DFD level 1. Nah, yang tertera di PPT ini dari order report data, payment report data, proof of order data, proof of payment data, dan
kemudian akan langsung dilakukan printing of order and payment reports. Nah, kemudian hasil yang telah divalidasinya akan dikirim langsung kepada staf accounting. Dan kemudian selain kepada staf accounting, hasil tersebut seperti proof of ordernya akan diberikan kepada customer dan juga blibli.com sendiri. Kemudian proof of payment-nya juga langsung akan diberikan kepada blibli.com. Nah, untuk yang selanjutnya, ordering data, payment data akan masuk menjadi payment and ordering report making. Dan kemudian akan dihasilkan order report data dan payment report data. Nah, untuk yang selanjutnya adalah flowchart operational. Nah, dari diagram yang tertera di sini, maka dapat dijelaskan setelah nomor 1 ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, supply available, dan yang kedua adalah supply not available. Nah, apabila supply-nya available atau persediaannya ada, maka akan dilanjutkan kepada tahap kedua, ketiga, kemudian akan langsung dilakukan product delivery atau pengiriman produk untuk langsung sampai ke konsumen. Apabila produk tidak ada, maka akan pihak Blibli akan langsung memberitahukan kepada pihak sellernya untuk kemudian dilakukan pengecekan apakah produk yang berkaitan tersedia atau tidak tersedia. Apabila produk tersedia, maka akan langsung disalurkan kepada tahap supply available. Begitu penjelasan dari saya, maka akan dilanjutkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Natasha Anissa dengan NIM akhir 039. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai flowchart yang dimulai dari flowchart sales, finance, kemudian human resource. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai flowchart sales atau penjualan. Flowchart sales dimulai dari konsumen yang mengunjungi situs blibli.com. Kemudian di sana konsumen dapat memilih produk yang diminati atau produk yang ingin mereka beli. Setelah product selection, mereka dapat menentukan dua pilihan, apakah akan melanjutkan untuk memesan produk tersebut atau mereka tidak akan melanjutkan pesanan tersebut. Apabila mereka memilih untuk memesan produk tersebut, maka mereka akan diminta untuk mengisi formulir pesanan seperti nama atau alamat dan informasi lainnya yang terkait dengan pengiriman. Kemudian setelah itu dari Blibli akan mengirimkan berupa konfirmasi mengenai pesanan konsumen tersebut. Kemudian selanjutnya flowchart finance. Apabila pembeli telah menyetujui atau telah mengkonfirmasi pesanan barang sebelumnya, maka mereka akan menerima sejumlah tagihan sebesar harga barang yang telah mereka pilih. Selanjutnya pembeli akan diminta untuk memilih tiga metode pembayaran. Yang pertama ada cash on delivery atau pembayaran langsung di tempat. Kemudian yang kedua melalui perantara bank, biasanya melalui transfer bank. Kemudian yang ketiga third party company, seperti pembayaran melalui minimarket. Apabila pembeli memilih metode melalui transfer bank atau melalui minimarket, maka mereka akan diminta untuk menunjukkan bukti transaksi pembayaran. Kemudian dana tersebut akan masuk ke dalam sistem Blibli-nya. Selanjutnya flowchart human resource. Secara garis besar ini memiliki dua tugas. Yang pertama ada rekrutmen dan yang kedua ada payrolling atau sistem pembayaran pegawai. Di rekrutmen ini akan dipilih calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Proses seleksi ini atau proses rekrutmen ini dilakukan oleh Human Resource Department atau HRD-nya. Kemudian apabila calon tenaga kerja tersebut memenuhi standar atau memenuhi kualitas yang diinginkan perusahaan, maka mereka akan diterima menjadi pegawai di perusahaan tersebut. Kemudian mereka akan menerima payrolling system atau sistem pembayaran yang sebelumnya sudah dibuat oleh Human Resource.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Oktaviani Putri dengan NIM 5111811037. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu Sela Natasha Anissa. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu mengenai analis DFD, analis flowchart, dan kesimpulan. Nah, materi yang pertama yang saya akan paparkan yaitu mengenai analisis DFD. Pada sistem transaksi penjualan Blibli.com, di sini menggunakan DFD level 0, di mana DFD level 0 ini hanya menggambarkan rangkaian dari input dan outputnya saja. Blibli.com ini inputnya merupakan bukti dari transaksi dan outputnya itu sendiri merupakan barang yang dipesan melalui aplikasi Blibli.com tersebut oleh pembeli. Dan DFD1 menjelaskan rangkaian data yang sangat erat. Dengan ini, pada sistem yang dibuat oleh Blibli.com, pada tahap yang dilakukan oleh pelanggan, mulai dari pemilihan produk pada katalog dan pemesanan hingga menuju proses pembelian dilakukan dengan pada proses akhir yaitu pembayaran yang akan dilakukan perekapan data dari produk pelanggan yang dipesan sehingga akan mempermudah untuk lanjut proses pengiriman. Nah, materi yang saya akan paparkan berikutnya yaitu mengenai analisis flowchart. Dapat dilihat dari flowchart pada Blibli.com ini, penggunaan sistem web yaitu menggunakan aplikasi resmi untuk pelanggan memesan produk yang akan dibeli agar dapat meminimalisir adanya kesalahan yang terjadi dan berbagai macam sistem pembayaran yang mudah untuk dilakukan oleh pelanggan dalam proses pembayaran sehingga dapat berjalan dengan cepat dan akurat. Nah, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Blibli menjadi tujuan utama untuk berbelanja kebutuhan elektronik yang sangat lengkap dan terpercaya. Selain itu, produk yang ditawarkan memiliki kualitas yang sangat baik dan memiliki harga yang sangat kompetitif, serta penawaran kupon yang menarik pelanggan yang berlaku untuk potongan harga dan biaya ongkos kirim secara gratis. Dan tidak hanya itu, customer service selalu ada untuk melayani 24 jam dengan pelayanan yang tidak akan pernah mengecewakan. Dan juga selain itu terdapat pada packing untuk pengemasan alat elektronik yang sangatlah baik dan aman hingga sampai kepada tangan konsumen. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.